kabarnya? Luar biasa hebat. Baiklah adik-adikku semua di rumah, sebelum kita memulai acara kebaktian kita, terlebih dahulu adik-adik di rumah menyiapkan Alkitab dan buku nyanyiannya. Sekarang, lipat tanganmu, tutup matamu, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Hai adik-adik yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dengan judul lagu Hari ini harinya Tuhan. Kita bernyanyi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Kita nyanyi sama-sama ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu dari nomor 128 dengan judul lagu Baca Kitab Suci. Anak-anak sekolah minggu, kita akan nyanyikan yang bahasa Indonesia dan yang bahasa Bataknya. Kita nyanyi sama-sama ya. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, Ibu Guru mau bertanya, apakah kita semua sehat? Oh, belum dengar. Sehat? Ya, siapa sini yang bahagia?
pasti semuanya bahagia. Karena apa? Karena ada mama, ada bapak, ada opu, ada semuanya di dekat kita. Puji Tuhan ya, berarti semua kita bersuka cita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik di rumah, ibu guru mengajak untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, tapi ingat Tuhan melihat, jangan ada yang mengintip, jangan ada yang lari-lari saat ibu guru membawa berdoa di sini. Ya, ikuti ibu guru berdoa supaya ketika kita membaca firman Tuhan, kita diurapi oleh Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka dan kami guru sekolah minggu yang ada di gereja ini mau berdoa. Biarlah Tuhan yang menyertai kami Tuhan ketika kami membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan anak sekolah minggu untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas dalam hidup kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah hanya Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, siapa yang tadi tidak berdoa? Jujur ya. Oke, semuanya berdoa, puji Tuhan. Nah, perikop atau judul kita hari ini adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Hidup yang mengandalkan Tuhan. Apa maksudnya itu ya? Hidup mengandalkan Tuhan. Kenapa kita mengandalkan Tuhan? Kenapa kita tidak mengandalkan bapak kita, mama kita? Nah, contohnya seperti ini, ya. Si Otniel ini berantem sama tetangganya, lalu dia pasti lari nih sama bapaknya. Pak, orang itu pak, nakal ngambil mainanku. Nah, kenapa si Otniel ini mengandalkan bapaknya? Apa karena bapaknya tentara? Ternyata kawannya yang berantem itu anak tentara juga. Nah, di sini kenapa kita selalu ada masalah lari sama orang tua? Mak, itu nakal. Atau ketika kita jatuh, mak, gak pernah kita manggil Tuhan, kakiku jatuh. Tak pernah. Terpleset sedikit, jatuh berdarah, pasti mama kita yang kita panggil. Pasti kalau kita lagi berantem, lagi apa dengan teman kita, pasti kita andalkan orang tua. Mungkin karena bapak kita polisi, atau karena bapak kita tentara, atau karena bapak kita pejabat. Kita selalu mengandalkan mereka. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita membaca contohnya ya. Nah, ambil Alkitab kita, kitab ya, bukan gadget. Alkitab, kalau bisa Alkitab kita, buka dari Perjanjian Lama. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Ibu ulangin lagi ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yang sudah bisa membaca, silahkan membaca. Yang belum bisa membaca, minta tolong sama mamanya membaca, supaya dia tahu dan mendengar apa isi Alkitabnya. Kita sama-sama membacanya, supaya Tuhan Yesus mendengar suaramu dan juga mendengar harapanmu. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Judulnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13 sama-sama ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukan,
ia berdosa. Ya, puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu dalam cerita itu tadi bisa menjawab pertanyaan kita tadi. Kenapa si Ornia tadi mengandalkan bapaknya? Ya karena dia percaya bapaknya itu akan menolong dia, akan membela dia walaupun si Ornia itu salah. Dia berharap bapaknya itu akan meninju temannya atau mencubit temannya. Nah, kalau kita sebagai anak orang tua bisa mengandalkan orang tua, bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Harus dong, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, di sini tadi sudah kita baca dan mendengarkan bahwa dalam cerita ini mengajarkan kita anak sekolah minggu, baik yang bayi, yang masih lari-lari, anak TK, sampai yang sudah sekolah. Ya, dalam nats ini diajarkan bahwa kita selalu mengandalkan Tuhan dalam aktivitas, kegiatan kita, perencanaan kita, dan dalam hidup kita. Ya. Nah, kita lihat tadi di ayat 13. Manusia seringkali merasa mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup ini sesuai dengan keinginannya. Ya, ayat 13 itu. Manusia seringkali merasa mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup ini sesuai dengan keinginannya. Nah, manusia yang tidak mengandalkan Tuhan seringkali congkak dan sombong. Oh, karena bapakku ini polisi nih. Ya, oh karena bapakku nih pejabat, mamaku ini dokter, segala macam. Nah, jadi teman-temannya di sekolah, di lingkungannya tidak dihargai. Itu adalah anak Tuhan yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, apa sih Bu Guru yang mengandalkan Tuhan artinya? Ya, mengandalkan Tuhan itu artinya percaya dan berharap atau memberikan pengharapan pada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menjaga, memeluk kita dan tidak akan pernah kekurangan. Nah, ayat 14. Ya, sama-sama dibaca. Katanya di situ dikatakan bahwa kita seperti uap. Nah, anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, tahu uap? Kalau kamu bernapas, ya mengeluarkan napas di jari atau di telapak tangan, kamu tidak bisa melihatnya, tidak bisa merasakannya, panas. Tapi panasnya itu sekejap. Di cermin kaca nih, ya kaca, kamu mengeluarkan uap, panas itu sekejap. Nah, itulah hidup. Kalau kita kaya itu hanya di dunia. Tapi apakah kita selalu mengandalkan Tuhan? Apakah kita tahu besok kita bagaimana? Apakah kita tahu kapan Tuhan memanggil kita menghadap Tuhan di surga? Tidak tahu. Kalau orang hilang bisa dicari, apalagi zaman sekarang, pakai internet, pakai radio dan lain-lain. Itu kalau orang hilang. Ya, kalau kita mati sudah tahu enggak kita kapan kita nih? Oh, ya Febri, kamu besok udah saya panggil ke surga. Ya, kamu itu banyak melawan orang tua, sedikit membaca Alkitab. Berarti kamu nggak jadi masuk surga, masuk neraka. Apakah tahu? Itu tidak bisa. Itu adalah versi manusia. Versi Tuhan beda. Ya, di sini diajarkan anak-anak sekolah minggu bahwa yang mengandalkan Tuhan itu bagaimana. Nah, ini Ibu Guru memberikan satu contoh, walaupun banyak contohnya yang mengandalkan Tuhan, ya, yaitu rajin membantu orang tua tanpa disuruh. Baru apalagi suka memberi kepada temannya, terutama kepada saudaranya di rumah atau di lingkungannya, ya.
Baru bagaimana? Suka kerjasama. Tapi ingat, tidak di sekolah kalau lagi ulangan. Ya, itu namanya mencontek, nggak boleh. Nah, apalagi yaitu berdoa. Bangun tidur, ya. Kalau dibangunkan orang tua, langsung lipat tangannya di atas tempat tidur. Jangan melompat langsung televisi atau HP yang duluan. Tapi berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah yang boleh kami lewatin. Kini aku telah bangun dan mau melakukan aktivitas. Berkatilah Tuhan. Kita harus menyerahkan diri pada Tuhan. Apalagi yang selalu mengandalkan Tuhan, ya, yaitu membantu orang tua. Jangan terus, ya, oh Ara, ini dulu sapu dulu rumah, iya mak. Tapi dia selalu main HP. Itu nggak boleh. Itu tidak mengandalkan Tuhan. Nah, apalagi kamu anak sekolah minggu yang mendapat juara. Oh, itu karena aku belajar itu. Oh, itu karena mamaku guru. Oh, karena jangan. Kalau ditanya, oh pintar ya kamu ya dapat juara 1, ranking 2, ranking 3. Kita dengan baik menyatakan jikalau kehendak Tuhan yang terjadi. Itu baru anak Tuhan. Itu baru yang mengandalkan Tuhan. Ya, anak Tuhan tidak pernah menyombongkan diri. Hidup yang selalu mengandalkan Tuhan itu akan mendapat kebahagiaan. Itu akan mendapatkan sukacita dibandingkan anak-anak yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan. Nah, ini Ibu Guru memberikan contoh anak-anak yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nih, ada rasa ketakutan, suka berantem. Nih ya, siapa yang suka berantem itu? Mau sama adiknya, mau sama teman-temannya. Lalu apa nih? Selalu bertengkar. Nih, tarik-tarik rambut ini sama abang, sama adik, sama apa semuanya. Ya, kata orang Batak merbadai, selalu merbadai. Kalau disuruh, si Allah, si Bella. Nah, seperti itu. Kalau dikasih uang, mama inilah beda-beda. Masa dia yang 5 banyak, aku yang sedikit? Gak boleh. Itu apa? Ya, itulah anak yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana lagi Ibu Guru yang tidak mengandalkan Tuhan? Tidak mendengarkan firman Tuhan, selalu main HP. Ya, main HP-nya itu bukan membaca firman Tuhan, tapi main apa? Game. Ya. Nah, dia pintar, apakah dia akan tahu apa kemana masa depannya? Tidak akan ada yang tahu. Ya. Nah, kita selamat dari suasana sekarang itu karena berkat Tuhan. Apa hadiah daripada anak-anak yang tidak mengandalkan Tuhan? Tidak damai hidupnya. Kalau melihat temannya itu udah ketakutan, takut dipukul yang lain-lain. Apalagi tidak ada damai sejahtera dan berkat. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari inti cerita ini, anak sekolah minggu diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ya, untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi anak sekolah minggu sudah bisa membedakan mana yang hidupnya senantiasa mengandalkan Tuhan dan mana yang tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Dan anak sekolah minggu diajak juga untuk melihat cerita-cerita dari para nabi yang selalu mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, ada sebelum Ibu Guru menutup cerita Alkitab kita ini, ada satu ayat nas yang Ibu Guru bagikan kepada anak-anak sekolah minggu, yaitu diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Semoga firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar dapat menjadi bekal kita untuk hidup dan lebih dekat pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah mengajarkan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami.
Ajari kami Tuhan untuk selalu disiplin atau selalu mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Jangan biarkan iblis Tuhan menggoda kami untuk jauh dan tidak pernah dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus sampai kami hidup. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi dan sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu dari nomor 71 dengan judul lagu Di Son Ada Hubungan Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Doa persembahan kita, marilah kita melipat tangan dan tutup mata. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. 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 Demikianlah ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan.